Melihat semua ini, Wang Lin hanya bisa menghela nafas. Dia masih ingat tatapan keras binatang guntur dan raungan arogannya. Namun melihat binatang guntur sekarang, tidak ada jejak diri sebelumnya. Jika bukan karena fakta bahwa ia bisa merasakan bahwa binatang guntur ini dibentuk oleh kereta perang, Wang Lin akan berpikir ini adalah binatang guntur yang lain. Merasa menyesal, Wang Lin melambaikan tangan dan binatang guntur kembali menjadi sinar cahaya yang kembali ke tasnya. Sedangkan untuk Suli Guo, dia segera mundur dan wajahnya dipenuhi dengan sanjungan saat dia berkata, "Tuan, sudah lama sejak aku keluar, jadi tolong jangan membuatku kembali. Aku melihat bahwa tidak ada bahaya di sini, jadi bagaimana kalau kamu membiarkanku memiliki bersenang-senang?" Wang Lin memandang Suli Guo dan dengan tenang berkata, "Tempat ini jauh lebih berbahaya daripada yang kamu pikirkan, jadi kembali ke dalam." Dengan itu Wang Lin melambaikan tangannya. Suli Guo marah, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, namun dia sudah mengutuk hatinya. Namun di permukaan, Suli Guo tidak berani mengungkapkan kemarahannya, dan dia dimasukkan kembali ke dalam tas oleh Wang Lin. Tubuh Wang Lin berkedip saat ia bergerak melalui Mungazer. Akal ilahinya mengelilingi tubuhnya dan dia bergerak dengan sangat hati-hati. Namun dia tidak pernah berhenti bergerak dan hampir meninggalkan bayangan di belakang. Wang Lin sangat akrab dengan Mungazer, sehingga dia bisa menuju ke tempat yang dia inginkan dengan mudah. Bagaimanapun, ada sejumlah besar Mungazer yang lebih kecil di dalamnya saat itu. Namun Mungazer yang lebih kecil itu telah mati. Akibatnya, bahaya di dalam Mungazer telah berkurang sangat. Saat ia bergerak maju, ekspresi Wang Lin suram. Setelah dia memasuki Mungazer, dia memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dari saat Mungazer melewati pusaran. Meskipun tidak ada banyak energi asal di sini sebelumnya, dia setidaknya bisa merasakannya. Namun saat ini dia tidak bisa mendeteksi sama sekali. Ini membuat hatinya tenggelam. Jika itu satu-satunya masalah, dia tidak akan terlalu peduli. Tetapi tidak hanya dia tidak bisa merasakan energi asal, bahkan energi asal di dalam tubuhnya perlahan-lahan menghilang. Penemuan ini sangat mengejutkannya. Dia dengan cepat memeriksa dirinya sendiri dan menemukan bahwa itu tidak menghilang tetapi ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat. Penindasan ini seperti segel, dan meskipun lambat, jika dia tinggal di sini cukup lama, itu akan benar-benar menutup semua energi asalnya. Ini tidak ada hubungannya dengan Mungazer, itu berhubungan dengan lingkungan. Jika di dalam Mungazer seperti ini, maka aku khawatir kalau energi asliku akan menghilang lebih cepat di luar. Mata Wang Lin menyala saat tangannya membentuk kepalan dan dia melemparkan tinju. Sesaat kemudian, matanya bersinar cerah. Kekuatan tubuh dewa kuno tidak terpengaruh. Berkat ini, aku mungkin bisa memiliki beberapa keuntungan di sini. Sambil merenung, Wang Lin melesat lurus ke depan. Segel ini mirip dengan jimat dari klan abadi. Mata Wang Lin menyala saat dia dengan hati-hati mengendalikan energi asal dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, dia tiba di dekat tempat tulang itu berada. Setelah melihatnya, ekspresi Wang Lin menjadi serius. Tulang Mungazer awalnya memancarkan sejumlah besar energi spiritual, namun semua itu hilang sekarang. Sepertinya segel itu tidak hanya menekan energi asal tetapi juga energi spiritual. Apapun yang dapat diserap oleh kultivator akan disegel. Namun aku memiliki tubuh dewa kuno, jadi itu tidak masalah bagiku. Mata Wang Lin berkedip dengan dingin saat ia mengikuti tulang Mungazer. Karena tempat ini memiliki banyak efek pada kultivator, itu akan memiliki efek yang sama pada yang lain. Jadi semakin lama kami tinggal di sini, semakin besar keuntungan yang aku punya. Wang Lin menempel pada tulang dan langsung menuju ke tempat ia menemukan anak dewa kuno. Saat dia bergerak, gemuruh yang keras datang dari depan. Begitu getaran datang, Wang Lin merasa pijakannya menjadi tidak stabil, seolah-olah Mungazer bergerak. Wang Lin maju sambil menempel ke dinding daging. Suara itu menjadi lebih keras dan kadang-kadang ada gelombang kejut dari mantra yang membuat Wang Lin berhenti. Ekspresinya agak ragu, dan sesaat kemudian dia pergi ke dinding daging di samping. Dia bergerak dan membuat lingkaran besar sebelum perlahan bergerak maju lagi. Akal ilahinya tersebar dan dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Beberapa saat kemudian, akal ilahi Wang Lin menyempit dan berhenti memanjang ke dinding daging. Sebaliknya, ia mengamati dengan seksama bagian luar dinding daging. Setelah melihatnya, Wang Lin mundur tanpa ragu sampai dia berada di dekat tulang Mungazer lagi. Matanya berbinar saat dia berpikir, aku bukan tandingan bagi orang-orang yang masuk, tapi aku juga punya kelebihan. Semakin banyak energi asal yang mereka konsumsi, semakin besar keuntunganku. Tempat yang dilihat Wang Lin dengan akal ilahi ini adalah area terbuka selebar 1000 kaki. Meskipun area itu dipenuhi dengan Mungazer, mereka semua mundur. Dan ada dua orang di sana. Wajah Wudoken pucat dan jubah ungunya compang-camping. Namun dia berdiri di sana mengeluarkan aura kuat dan tidak akan membiarkan siapapun mendekat. Di belakangnya ada lubang di dinding daging. Itu adalah pintu masuk ke tempat anak dewa kuno itu berada. Kebalikan dari Wudoken adalah Yimuzi berjubah hijau. Meskipun wajahnya juga sedikit pucat, matanya tenang. Fluktuasi mantra memenuhi area di antara mereka. Rupanya ada pertarungan singkat tapi sengit. Meskipun akal ilahi Wang Lin hanya di dalam ruangan itu untuk sesaat,
itu tidak dapat melarikan diri dari mereka berdua. Namun Wudoken maupun Yimuzi tidak peduli dengan Wang Lin. Bocah kecil, kita memiliki energi asal terbatas di sini. Target orang tua ini bukanlah surgawi yang seperti itu. Jadi mengapa kamu di sini menghalangiku alih-alih membantu Xuan Bao melawan King Sui? Bukankah apa yang kamu lakukan sangat absurd? Yimuzi berkata kepada Wudoken. Wudoken tidak menanggapi, dia hanya menatap Yimuzi dengan dingin. Dia mengangkat tangan dan gelembung 5 warna melayang di atas telapak tangannya. Tatapannya jatuh pada gelembung dan dia dengan tenang berkata, aku tidak peduli tentang bagaimana Xuan Bao lakukan, tetapi selama aku di sini, tidak ada yang bisa masuk. Yimuzi berjubah hijau memiliki ekspresi suram dan mendengus dingin saat dia melangkah keluar. Tangannya membentuk segel dan batang kayu raksasa muncul di depannya. Batang kayu ini mengisi semua ruang di sini dan menabrak ke depan. Aku tidak bisa membuang terlalu banyak energi asal di sini. Jadi aku harus menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat. Lalu aku akan pergi jauh ke dalam Mungazer dan menyelesaikan tugas yang diberikan ketua tetua. Batang kayu di depan pria tua berjubah hijau itu keluar. Pada saat ini Wudoken melambaikan tangannya dan gelembung 5 warna keluar dan bertabrakan dengan batang kayu. Pada saat ini gelembung meledak dengan keras. Batang kayu yang muncul bergetar dan hancur bersama dengan gelembung itu. Sekilas kedinginan muncul di mata Yimuzi. Dia melambaikan lengannya dan sepotong kayu seukuran jari keluar. Saat itu terbang, Yimuzi berteriak, satu batang, satu alam. Setelah dia berbicara, batang hijau bergetar dan langsung tumbuh. Kemudian gas hijau menyebar ke seluruh area. Saat gas hijau memenuhi daerah itu, seolah-olah daerah ini diisolasi dari seluruh dunia, seperti gas yang telah membentuk wilayahnya sendiri. Itu menciptakan segel yang mengelilingi Wudoken. Mengambil kesempatan ini, Yimuzi bergerak cepat dan melewati Wudoken. Dia menyerbu ke dalam lubang dan menghilang. Wudoken dikelilingi oleh gas hijau, tetapi hanya 3 napas setelah Yimuzi pergi, ledakan datang dari dalam gas. Wudoken menciptakan gelembung dan meledakkannya. Ledakan setiap gelembung menyebabkan sebagian gas hijau menghilang. Setelah 3 napas waktu, semua gas hijau menghilang. Dia melihat ke lubang tempat Yimuzi masuk dan menunjukkan senyuman. Dengan satu langkah, dia masuk ke lubang. Wang Lin berdiri di dekat tulang Mungazer dan memutuskan untuk duduk. Dia mengeluarkan pedang terbang. Tangan Wang Lin membentuk segel dan dia membagi sebagian dari akal ilahi ke dalam pedang. Dia menunjuk dengan jari dan pedang itu terbang lurus ke depan. Akal ilahi Wang Lin mengelilingi pedang dan itu terus bergerak maju. Itu terbang ke dalam lubang tanpa ragu. Saat ini akal ilahiku ada di dalam pedang, jadi jika itu dihancurkan, itu tidak masalah. Juga, siapa di antara orang-orang ini yang tidak dapat menjatuhkan bintang dengan menginjak-injak kaki mereka? Selain senior King Sui, aku hanya semut di mata mereka. Namun mereka tidak tahu bahwa kekuatan Dewa Kunoku tidak terpengaruh di sini. Biarkan mereka bertarung dulu, dan begitu mereka tidak memiliki energi asal yang tersisa, aku mungkin bisa untuk mengambil beberapa keuntungan. Mata Wang Lin menyala saat dia mengendalikan pedang terbang dan mulai merenung. Pedang terbang perlahan terbang ke dalam lubang. Semburan fluktuasi mantra datang dari depan dan menyulitkan Wang Lin untuk mengendalikan pedang terbang, karena tingkat kultivasinya. Untungnya kekuatan penindasan ada, dan itu memungkinkannya untuk nyaris mengendalikannya untuk terbang ke depan. Tak lama setelah itu, pedang dengan akal ilahi Wang Lin keluar dari keseluruhan. Apa yang muncul di hadapannya adalah pusaran besar yang perlahan-lahan berputar dan memberikan kekuatan hisap yang tak ada habisnya. Wang Lin tahu bahwa anak dewa kuno ada di dalam pusaran. Sekarang tidak ada jejak King Sui, Yimuzi dan yang lainnya. Wang Lin merenung sejenak. Kemudian dia mengendalikan pedang terbang itu untuk melesat langsung ke pusaran tanpa ragu. Saat mengendalikan pedang terbang, pikiran melintas di kepala Wang Lin. Aku perlu menemukan cara untuk membuat monster tua ini mengkonsumsi energi asalnya lebih cepat. Juga, untuk meninggalkan jalan keluar untuk diriku sendiri. Tanpa ragu dia mengeluarkan lebih dari 10 pedang terbang. Dia memperoleh semuanya dari perang sebelumnya. Ia membentuk segel dan terus memampatkan energi asal ke dalamnya. Jika salah satu dari pedang meledak, itu akan menyebabkan sejumlah kerusakan. Kilatan dingin muncul di mata Wang Lin saat ia melambaikan tangannya dan pedang terbang semua menyebar. Itu terbang menuju semua tempat sensitif Mungazer yang Wang Lin tahu. Dengan cara ini, aku bisa menyebabkan beberapa perubahan di dalam tubuh Mungazer. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan Wang Lin. Jika itu orang lain, mereka tidak akan tahu tentang Mungazer. Apalagi tahu tempat sensitif dari Mungazer untuk menyiapkan cadangan. Adapun pedang dengan akal ilahi Wang Lin, saat mendekati pusaran, gelombang energi asal keluar dari dalam pusaran. Ekspresi Wang Lin berubah dan akal ilahi meninggalkan pedang terbang tanpa ragu dalam upaya untuk menghindarinya. Namun lonjakan ini terlalu kuat, itu seperti banjir yang segera mempengaruhi pedang terbang. Ujung pedang itu runtuh inci demi inci, memanjang hingga ke gagangnya. Namun, akal ilahi Wang Lin bereaksi lebih cepat, itu meninggalkan pedang yang runtuh dan menghindar.
Meskipun ini adalah kasusnya, akal ilahinya masih tersentuh oleh energi asal ini, sehingga sebagian besar darinya menghilang. Wajah Wang Lin memerah dan dia duduk di dekat tulang Mungazer. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Aliran energi asal yang kuat. Jika bukan karena itu keluar melalui pusaran, tidak ada akal ilahi aku akan tetap ada. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia tahu bahwa energi asal yang melonjak hanyalah kejatuhan belaka. Lebih penting lagi, pusaran itu memiliki daya isap yang kuat, yang merupakan bagian dari mantra Mungazer sendiri. Jika kekuatan di dalam ingin keluar, itu akan terhalang beberapa kali oleh pusaran. Bahkan jika ada energi asal yang pecah, itu akan sangat melemah. Membuka tasnya, Wang Lin mengambil pedang lain dan akal ilahi mengelilinginya. Pedang berubah menjadi sinar dan melesat ke depan. Sesaat kemudian, dia tiba di sebelah pusaran sekali lagi. Pedang terbang itu berhenti sejenak, dan setelah menentukan tidak ada lagi fluktuasi energi asal, ia terbang ke pusaran. Berkat kekuatan isap yang kuat, Wang Lin nyaris tidak berusaha masuk ke dalam. Tidak lama kemudian, pedang terbang muncul di terowongan yang dikenal Wang Lin. Saat dia masuk, gelombang kejut yang cukup kuat untuk membuat Wang Lin kehilangan akalnya menyapu bagian sempit seolah-olah ingin menghancurkan segalanya. Banyak tentakel di terowongan runtuh di bawah badai ini, dan banyak mayat berubah menjadi debu dan menghilang. Pedang dengan akal ilahi Wang Lin masuk seperti duri dan tetap tertutup ke dinding daging. Saat salah satu tentakel runtuh, menciptakan celah di dinding daging, pedang segera masuk. Hanya dengan melakukan ini, dia hampir tidak bisa menghindari gelombang kejut yang menyerbu. Ada dua sosok yang saling bersilangan di jalur masing-masing, dan ada berbagai kilatan mantra. Itu adalah King Sui dan naga emas yang saling bertarung. Tidak diketahui apa yang terjadi sebelumnya. Jiwa asal Xuan Bao tidak lagi bersama naga emas. Sebaliknya, dikelilingi oleh 10 tentakel, dengan mata tertutup dan tampak sangat lemah. Sejumlah besar energi asal surgawi diserap oleh tentakel. Tentakelnya sangat aktif, bergerak dan bergoyang-goyang jauh lebih cepat dari biasanya. Siapapun yang melihat ini akan terkejut. Lebih jauh lagi, ada sejumlah besar gelembung di sekitar Yimuzi. Wudoken menyusulnya, dan mereka terjerat dalam pertempuran. Namun setelah melihat semua ini, Wang Lin mengerutkan kening. Terowongan ini hanya setengah panjang dari sebelumnya, dan dia bisa melihat ujungnya dengan lirikan. Bagian ke anak dewa kuno benar-benar disegel. Wang Lin tetap diam saat dia menyembunyikan dirinya dan dengan hati-hati menyaksikan pertempuran. Saat naga emas itu meraung, ia berputar mengitari Xuan Bao. 5 jimat kuning berputar di sekitar kepala naga. King Sui berdiri di depannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Matanya menyala merah dan sinar merah berubah menjadi kilat merah. Tembakan kilat merah menuju naga emas. Saat naga emas meraung, sisik di tubuhnya melintas. Aura kuno keluar dari aumannya yang mengatakan, logam yang hancur. Saat dia berbicara, naga emas bergetar dan ratusan sisik terbang dari tubuhnya dan berkumpul. Dalam sekejap, pedang skala emas muncul. Pedang ini memancarkan gelombang tekanan kuat dan aura naga sungguhan. Itu bergegas menuju King Sui. Mata King Sui masih dingin, dan baut kilat merah dari sebelumnya menjadi setebal lengan dan menembak ke arah pedang skala emas. Dalam sekejap, kilat merah dan pedang skala emas bertabrakan. Sebuah ledakan menggema melalui Mungazer dan badai menyapu terowongan sempit. Pada saat ini terowongan sempit ini melebar dengan paksa. Celah muncul di dinding daging dan darah hijau menetes keluar. Naga emas mengeluarkan raungan sengsara dan terpaksa mundur di bawah dampak ini. Tapi itu melingkar di sekitar Xuan Bao dan masih melindunginya. Akibatnya, tubuhnya mulai pecah karena dampak dan darah emas menyembur keluar. King Sui juga mundur. Tepat pada saat ini, raungan datang dari dalam tubuh Mungazer. Raungan ini berasal dari Mungazer sendiri. Saat meraung, terowongan mulai bergetar dan celah raksasa muncul di atas terowongan. Sejumlah besar darah hijau keluar dan aura jahat tak berujung datang. Raungan itu menjadi semakin kuat, dan sepertinya ada sesuatu yang ingin keluar dari celah itu. Mata King Sui berbinar. Dia berhenti mundur dan melesat ke depan. Tangannya membentuk segel dan dia berteriak, dunia pembantaian. Saat dia berbicara, sinar merah muncul di bawah kakinya dan mulai menyebar. Dunia pembantaian adalah mantra yang dibuat oleh King Sui sendiri. Sinar merah di bawah kakinya menyilaukan, dan saat itu bersinar pada naga emas, itu hampir membuat naga terlihat seperti itu adalah warna yang berbeda. Saat King Sui mendekat, banyak fragmen jiwa keluar dari sinar merah. Ada terlalu banyak fragmen jiwa, ini adalah tampilan ekstrim dari pembantaian King Sui. Naga emas meraung ke King Sui. 5 jimat di atas kepalanya berputar dengan cepat dan raungan keluar dari mulutnya. Logam hancur, kayu hukuman, air penghormatan, racun api, tanah yang terkubur. 5 pembalikan unsur. Saat naga emas meraung, 5 jimat di sekitar kepalanya berhenti berputar. Mereka jatuh satu persatu dan dicetak di atas kepalanya. Aura yang sangat kuat meledak dari naga emas. Kemudian ia melihat King Sui yang mendekat dengan cepat dan membuka mulutnya untuk memuntahkan 5 sinar. Saat 5 elemen berbalik, 5 sinar cahaya berubah menjadi logam yang tidak dapat dipecahkan, kayu hukuman, aliran upeti air,
lenyapnya racun api, dan bumi yang mengubur surgawi. Saat 5 elemen terbalik, sepertinya daerah itu menjadi terisolasi dan menjadi dunianya sendiri. Bahkan Yimuzi dan Wudoken yang bertempur di kejauhan mundur dan menoleh. Rasa dingin melintas di mata King Sui. Dunia pembantaian di bawah kakinya bergerak saat dia mengangkat tangannya dan menekan ke bawah. Dia dengan lembut berkata, "Penjara bumi." 6 mantra Kaisar Surgawi Baifen adalah dasar-dasar King Sui. Namun dia sangat berbakat dan telah menciptakan mantra surgawinya sendiri. Itu semua berdasarkan dunia pembantaiannya, untuk membuka alam semesta lain dan mengubah bumi menjadi penjara. Tidak peduli seberapa mengejutkan mantramu, kamu tidak bisa melarikan diri dari kata penjara. Saat King Sui menunjuk, kekuatan hukum yang kuat muncul. Ini adalah hukum penjara. Dalam sekejap, dengan King Sui sebagai pusatnya, semuanya ditutupi oleh kekuatan penyegelan yang tak terlihat. Bahkan 5 elemen pembalik terjebak. King Sui bergerak seperti kilat dan tiba di sebelah naga emas. Tangannya mengulurkan tangan dan meraih jiwa asal Suan Bao yang terbungkus naga emas. Dengan menjabat tangannya, tentakel di sekitar Suan Bao hancur dan sejumlah besar darah hijau berceceran. Mata tertutup Suan Bao tiba-tiba terbuka dan menjadi penuh ketakutan. Namun tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari tangan King Sui. Memegang Suan Bao, King Sui hendak pergi saat aura jahat tiba-tiba keluar dari celah di atas. Itu mengambil bentuk lengan merah darah dan langsung menabrak tubuh King Sui. Di atas aura jahat yang padat, itu juga berisi aura Mungazer. Lengan ini terlalu cepat dan berisi kekuatan untuk menghancurkan semua mantra. Itu langsung mendarat di tubuh King Sui dan membuatnya gemetar. Bahkan dengan kultivasi King Sui, dia tidak bisa menahannya dan terlempar ke belakang, mengeluarkan seteguk darah. Pada saat yang sama, lengan itu meraih jiwa asal Suan Bao dan menariknya kembali. Itu akan kembali ke dalam celah. Saat ini mata King Sui yang masih acuh tiba-tiba dipenuhi kegilaan. Suan Bao adalah satu-satunya petunjuk tentang apa yang terjadi pada alam surgawi. Namun sekarang diambil oleh orang lain, ini membuat King Sui menjadi gila. Bisa dikatakan bahwa bahkan Baifen tidak akan berani marah kepada King Sui. Sebaliknya, ia menerima King Sui sebagai muridnya dan membuat King Sui berutang padanya. Bahkan orang misterius yang dihormati Tuan Flamespark tidak ingin memprovokasi King Sui. Namun kemarahan King Sui meledak saat Suan Bao diambil.